Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya, Chef Amir, dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang alat-alat optik. Bab ini merupakan kelanjutan dari bab optika geometri, gelombang cahaya, yang membahas tentang pembiasan dan pemantulan. Baik, kita akan mulai. Nah, alat-alat optik adalah peralatan yang bekerja berdasarkan sifat-sifat pemantulan dan pembiasan gelombang cahaya. Alat-alat optik yang akan dipelajari pada bagian ini adalah mata, loop, mikroskop, dan teropong. Kamera, kita tidak akan membahas lebih lanjut. Nah, jadi yang akan kita bahas pertama mata, kemudian loop, mikroskop, kemudian ada teropong, dan ada kamera. Oke. Pertama kita akan membahas tentang mata. Ini adalah bagian-bagian mata. Nah, yang terpenting di dalam fisika, bagian mata adalah lensa dan nanti ada retina. Kenapa ini penting? Karena inilah nanti yang menentukan seorang itu bisa melihat dengan jelas atau tidak, dan retina ini adalah tempat bayangan di mana si mata itu bisa melihat. Nih, secara biologis mungkin di biologi fungsi-fungsi mata dipelajari. Jadi di fisika kita akan membahas masalah fungsi lensanya. Pada waktu mata melihat objek, lensa mata membentuk bayangan benda pada retina yang berada di bagian belakang mata. Nah, ini kalau bendanya dekat, bayangan akan difokuskan pada retina. Jadi si mata ini akan lensa matanya akan jadi cembung atau jadi pipi untuk meletakkan bayangan di sini. Nih, kalau benda jauh juga akan diletakkan seperti itu. Jadi lensa akan lebih pipi. Sedangkan benda dekat itu akan tebal. Nah, kemampuan untuk menebal dan menipis dari lensa mata itu disebut dengan daya akomodasi mata. Nah, sebuah benda akan terlihat oleh mata yang normal jika berada pada jangkauan penglihatan. Nah, jangkauan penglihatan ini dibatasi dengan ada yang disebut dengan titik dekat, PP, punctum proximum, dan ada titik jauh, punctum remotum. Secara teoritis, mata normal itu rata-rata titik dekatnya adalah 25 cm. Artinya, titik terdekat yang bisa dilihat oleh mata, misalkan ketika kita membaca, itu paling dekat itu 25 cm terhadap lensa mata kita. Nah, sedangkan yang titik terjauh, kita masih bisa melihat, itu disebut punctum remotum, itu di tak berhingga. Nah, titik dekat mata, punctum proximum, PP, mata berakomodasi maksimum. Jadi, mata melakukan daya akomodasi tertinggi. Kemudian titik jauh mata, itu mata tidak berakomodasi maksimum. Bagaimana kalau benda berada di antara PP dan PR ini? Maka benda akan berakomodasi pada jarak tertentu. Oke, kita akan teruskan. Contoh misalnya, jika lensa mata dianggap sferis bola dengan jarak permukaan depan lensa dengan retina 3 cm, hitunglah A. Kuat lensa mata normal ketika mata melihat benda yang jauh sekali. Ini artinya mata tidak berakomodasi. Dan ketika melihat benda pada jarak 25 cm, ini artinya mata berakomodasi maksimum. Kemudian yang B, berapakah perubahan kekuatan lensa mata dari tidak berakomodasi sampai berakomodasi maksimum? Diketahui, jarak bayangan itu oleh lensa mata jatuh di titik retina, artinya 3 cm. Nah, kemudian untuk yang mata tidak berakomodasi
berarti bendanya di tak berhingga. Jadi pada saat mata tidak berakomodasi, S-nya di tak berhingga, maka 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. 1 per F sama dengan 1 per tak hingga ditambah 1 per 3. 1 per F sama dengan 1 per tak hingga, itu 0, ditambah 1 per 3, maka 1 per F-nya 3, atau dengan kata lain F-nya 3 cm, atau 0,03 meter. P sama dengan 1 per F, 1 dibagi 0,03 sama dengan 33,3 dioptri. Ya. Nah, pada saat mata berakomodasi, pada jarak 25 cm, biasanya mata berakomodasi maksimum, ini 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. 1 per F sama dengan 1 per S. Bayangannya pada jarak 25 cm, bendanya pada jarak 25 cm, dan bayangannya pada jarak 3 cm pada retina. Jadi 1 per 25 ditambah 1 per 3, atau 3 ditambah 25 sama dengan 75, per 75, maka 1 per F itu 8 per 75, atau F-nya 75 per 8, 75 per 28, hasilnya 2,7 cm, atau 0,027 meter. Maka kekuatan lensanya P sama dengan 1 per F itu 37,3 dioptri. Nah, perubahan kekuatan lensanya adalah 33,3 dioptri, jadi dikurangi 37,3 dioptri atau minus 4 dioptri. Karena ini dari mata tidak berakomodasi sampai berakomodasi. Ya. Selanjutnya, ini kita akan melihat cacat mata dan penanggulangannya. Mata dan penanggulangannya. Mata normal. Ya, ini yang normal, yang tidak cacat mata berarti titik dekatnya adalah punktum proksimumnya, biasa dilambangkan dengan SN 25 cm. Titik jauhnya, punktum remotumnya itu tak berhingga. Ya. Miopi atau rabun jauh, itu titik dekat matanya normal 25 cm, tapi titik jauhnya kurang dari tak berhingga atau pada jarak tertentu. Nah, pada cacat mata miopi, bayangan benda selalu jatuh di depan retina di sini, sehingga benda yang jauh itu tidak tampak, tidak jelas oleh orang yang menderita rabun jauh. Ya. Nah, untuk mengatasinya, cacat mata miopi diatasi dengan menggunakan lensa cekung. Atau kalau dalam kehidupan sehari-hari ini matanya minus. Gitu. Ya. Nah, ini untuk kasus ini, bayangan benda yang terletak di sangat jauh, maka oleh si lensa ini dibuat supaya bendanya atau bayangan dari benda yang sangat jauh ini terletak di punktum remotum. Kenapa minus? Karena dia berada di depan lensa bayangannya. Nah, bayangan inilah yang akan dilihat oleh lensa mata, dan lensa mata ini kemudian nanti akan membentuk bayangan tepat di retina sehingga bisa terlihat lagi. Kita lihat contoh soal. Seorang penderita miopi memiliki titik jauh 400 cm. Hitunglah jarak fokus dan kekuatan lensa yang harus digunakannya agar dapat melihat benda-benda yang jauh dengan jelas. Ya. S aksen 400 cm. Ya, titik jauh penderita miopi. Ini S aksennya. Ya, ini titik jauh penderita miopi. S-nya sama dengan tak berhingga. Maka 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per tak hingga ditambah 1 per minus 400 cm. Maka fokusnya minus 400 cm atau minus 4 meter. Kekuatan lensanya 1 per F, 1 per minus 4 atau minus 0,25 atau minus 1/4 dioptri. Ini yang biasanya disebut kacamatanya minus 1/4. Ya. Oke, kita teruskan. Hipermetropi atau labun dekat. Titik dekat mata itu menjauh
Jadi lebih besar dari 25 cm. Titik jauhnya itu tetap di tak berhingga. Ya. Pada cacat mata hipermetropi, bayangan benda selalu jatuh di belakang retina, sehingga benda yang dekat ini jadi tidak jelas terlihat oleh orang yang menderita hipermetropi. Ya. Nah, untuk membantunya digunakan lensa cembung, supaya benda-benda yang dekat ini ya kemudian bisa dibiaskan sedemikian rupa sehingga bayangannya ya itu tepat pada retina. Nah, prinsip kerjanya benda yang tadi ya di titik dekat ini bayangannya ya itu oleh lensa itu diletakkan di titik minus pp mata kasus mata itu ya. Oke. Nah, seorang penderita hipermetropi memiliki titik dekat 50 cm. Berarti ini PP-nya 50 cm. Hitunglah jarak fokus dan kekuatan lensa yang harus digunakannya agar penglihatannya normal. Ya, diketahui S aksennya ya. Ini kan S aksennya minus punktum proksimum yang real dari penderita mata itu, minus 50 cm. Titik dekat penderita hipermetropi. Nah, ini bendanya terletak 25 cm saja. Saya tidak menuliskan cm-nya. S sama dengan 25 cm. Ya. Kemudian kita menghitung berapa fokusnya. 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Sama dengan 1/25 ditambah 1/-50. Ya. Ini jadi 2/50 ditambah 1/-50 hasilnya 1/50. Maka F-nya 50 cm atau 0,5 meter. Sehingga kekuatan lensanya, daya lensanya 1/F, 1/0,5 atau sama dengan plus 2 dioptri. Ya. Berikutnya. Presbiopi atau mata tua. Nah, titik dekat matanya lebih besar dari 25 cm dan titik jauhnya lebih kecil dari tidak berhingga. Untuk mengatasi mata tua, itu digunakan kacamata bifokal. Ada lensa minus untuk melihat jauh dan lensa plus untuk melihat dekat. Ini ada yang kacamata baca, ada yang kacamata untuk melihat jauhnya. Contoh, misalnya kita langsung saja. Seorang kakek penderita presbiopi memiliki titik dekat 75 cm dan titik jauh 300 cm. Hitunglah jarak fokus dan kekuatan lensa kacamata bifokal yang harus digunakannya agar penglihatannya normal. Ya. Nah, untuk dapat melihat jauh, ya, untuk dapat melihat jauh berarti benda di tidak berhingga harus dibuat menjadi bayangannya di titik jauh penderita itu. Jadi S aksennya minus 300 cm. Jadi hitung 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Sama dengan 1/hingga ditambah 1/-300. Sama dengan minus 1/300. Jadi F-nya sama dengan minus 300 cm atau minus 3 meter. Maka kekuatan lensanya 1/F sama dengan 1/-3 atau minus 0,33 dioptri. Nah, ini untuk dapat melihat jauh. Jadi kacamata minusnya itu minus 1/3. Ya. Nah, sedangkan untuk dapat melihat benda dekat, ya, yaitu benda yang berada pada jarak 25 cm, bayangannya harus terjadi pada jarak 75 cm. Ya. Maka kita masukkan ke dalam rumus lensa tipis, 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, 1/25 ditambah 1/-75. Ini 3/75 ditambah minus 1/75 sama dengan 2/75. Maka F-nya itu adalah 75/2 atau 37,5 cm atau 0,375 meter. Nah, berapa lensanya? Kekuatan lensanya 1/F, 1/0,375. Ini yang dikatakan lensa positifnya itu plus 2,67 atau 223. Oke, itu untuk
mata. Sekarang ada astigmatisme. Astigmatisme itu merupakan cacat mata yang diakibatkan oleh bentuk kornea tidak benar, ya. Dan si lensa mata itu kepipihannya itu tidak sama di antara kedua sisinya. Biasanya di dalam sehari-hari astigmatisme ini disebut mata silindris, ya. Ya, sehingga astigmatisme ditandai dengan lensa silindris yang mengumpulkan atau menyebarkan sinar pada satu arah saja tanpa memengaruhi arah lain. Ya, bentuk lensanya seperti ini. Oke, itu adalah mata dan cacat mata. Kita teruskan dengan yang kedua, itu loop atau kaca pembesar. Ya. Loop atau kaca pembesar adalah alat optik yang berupa lensa semu yang digunakan untuk memperlihat penglihatan objek yang sangat kecil. Seperti ini, ya, gambarnya. Nah, jadi ini kalau tanpa pakai loop, sudut penglihatan mata terhadap benda itu alfa, ya, dan kalau menggunakan loop yang asalnya alfa itu kemudian berubah menjadi beta. Nah, sehingga nanti akan ada perbesaran benda yang seperti ini akan terlihat tinggi seperti ini. Ya. Nah, ini untuk perbesarannya itu adalah perbesaran sudutnya, sudut penglihatan itu, ya, itu beta dibagi alfa. Beta itu sudut kalau melihat menggunakan loop, alfa kalau tanpa loop. Ya. Nah, M angular ini, ya, ini jadi ini punctum proximum dibagi dengan jarak benda. Jadi berapa jarak benda terhadap loop ini. Ya. Nah, S aksennya itu berada pada punctum proximumnya. Ya. S itu sama dengan X. Nah, pembesaran angular dari sebuah loop, ya, itu dinyatakan dengan PP per F ditambah PP per X. PP di sini ini adalah punctum proximum titik dekat mata, ya, sebetulnya yang bersangkutan. Atau kalau mata normal berarti ini SN 25 cm. X, ya, itu adalah jarak antara bayangan S aksen dengan loop. Nah, biasanya ini dinyatakan sebagai jarak akomodasi mata. Ya, ini jarak akomodasi mata. Jadi mata itu berakomodasi pada jarak berapa. Jadi bagaimana aplikasinya kita lihat di dalam contoh soal berikut ini. Sebuah loop mempunyai fokus 5 cm. Hitunglah perbesaran loop jika mata normal, perhatikan ini, jika mata normal A. Melihat loop itu dengan berakomodasi pada jarak 50 cm. Ya. Nah, ini berarti F 5 cm, punctum proximumnya 25 cm karena mata normal. Ini rumus perbesarannya, M angular itu punctum proximum dibagi titik fokus, jarak fokus, ditambah punctum proximum dibagi jarak akomodasi yang dilakukan oleh mata. Nah, sekarang yang A berakomodasi pada jarak 50 cm, berarti X-nya sama dengan 50 cm. Nah, M angular itu PP per F ditambah PP per X. Ya, supaya ingat. PP-nya 25, fokusnya 5, 25 per 5 ditambah 25 per 50. Berarti M angularnya 5 ditambah 0,5, 5,5 kali. Ya, kalau berakomodasi 50 cm. Sekarang melihat, ya, mata normal melihat melalui loop dengan berakomodasi maksimum. Berarti X-nya sama dengan PP sama dengan 25 cm. Ya, maka M angularnya adalah PP dibagi F ditambah PP per X. PP per F 25 per 5 ditambah 25 per 25. Maka M angularnya 5 ditambah 1 berarti M angularnya 6 kali perbesaran sudutnya. Yang terakhir, melihat melalui loop itu tanpa berakomodasi. Berarti X-nya itu sama dengan punctum remotum. Ya, titik jauh, yaitu di tak berhingga. Nah, M angularnya adalah PP dibagi F ditambah PP per tak hingga. 25 dibagi 5 ditambah 25 per tak hingga.
Itu adalah 25 dibagi 5, 5, 25 dibagi tidak berhingga, itu 0, maka M angularnya adalah 5 kali. Itu cara penggunaan loop. Nah, pemakaian loop ini nanti dia akan digunakan pada alat-alat yang lain, itu untuk lensa okulernya, ya, pada mikroskop, pada teropong. Gitu. Oke ya, kita teruskan. Mikroskop, nah ini, ya, ini mikroskop gambarnya begini. Nah, mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat objek-objek mikroskopis yang tidak kasat mata, seperti virus dan bakteri. Ya, ini ada bagian mikroskop, ada lensa okuler, ini ada lensa objektif, di sini ada benda. Ya, nah bendanya itu selalu berada di depan lensa okuler sebelah sini. Ya, ini jadi bandanya bersifat maya, bayangannya. Ya, ini jarak matanya. Ini kalau matanya berakomodasi maksimum, ya, ini seperti itu. Kalau ini, ya, matanya dilihat tidak berakomodasi. Nah, panjang mikroskop ini adalah S-aksen objektif. Ini, jadi ini S-aksen objektif. Dari lensa objektif ke S-aksen objektif ditambah dengan SOK. Dengan benda untuk lensa okuler. Ya. Dan L panjang mikroskop, S-aksen OB jarak bayangan bagi lensa objektif, dan SOK-nya jarak benda bagi lensa okuler. Nah, perbesaran bayangan pada mikroskop. Perbesaran oleh lensa objektif itu MOB sama dengan H aksen OB dibagi HOB. Ya, tinggi bayangan objektif dibagi dengan tinggi benda objektif sama dengan jarak bayangan objektif dibagi dengan jarak benda objektif. Ya. Kemudian perbesaran oleh lensa okuler ini sama seperti pada loop. Kalau berakomodasi maksimum, M okuler sama dengan SN dibagi FOK. Ini untuk lensa mata normal, ya, atau PP dibagi FOK ditambah 1. Untuk mata tidak berakomodasi, itu MOK sama dengan SN dibagi FOK. Kalau mata berakomodasi pada jarak tertentu, tinggal SN per FOK ditambah SN per jarak akomodasi. Dengan SN, jarak titik dekat mata normal, FOK, jarak fokus okuler. Ya. Perbesaran total sebuah mikroskop itu adalah perbesaran oleh lensa objektif dikalikan dengan perbesaran oleh lensa okuler. Mari kita lihat contoh soalnya. Sebuah mikroskop memiliki lensa objektif dengan jarak fokus 2 cm dan lensa okuler dengan jarak fokus 6 cm. Jika jarak antar lensa 26 cm, hitung perbesaran total mikroskop pada saat A. Mata berakomodasi maksimum, B. Mata tidak berakomodasi. Ya, diketahui FOB 2 cm, panjangnya 26 cm, dan F okulernya 6 cm. Nah, ini perbesaran pada saat mata berakomodasi maksimum. Mata dianggap normal, X aksen OK-nya sama dengan minus 25 cm. Nah, karena kita harus menghitung berapa SOK-nya, ya. Dari sini 1 per SOK sama dengan 1 per FOK dikurangi 1 per S aksen OK. 1 per SOK sama dengan S aksen OK minus FOK. Ya. Ini hanya manipulasi matematis. Ya. Kemudian S OK-nya FOK 6 cm, S aksen OK-nya minus 25 cm dibagi minus 25 cm dikurangi 6 cm. Maka SOK-nya 4,84 cm. Ya. Nah, ini kenapa perlu diperlukan SOK? Karena nanti kita akan menghitung jarak bayangan lensa objektif. Jadi L sama dengan S aksen objektif ditambah SOK.
Nah, ini L-nya sudah diketahui 26 cm, S aksen objektif dicari, dan SOK-nya 4,84. Maka S aksen objektifnya 21,16 cm. Nah, sekarang kita akan mencari perbesaran oleh lensa objektif, ya, sehingga kita perlu cari SOB-nya, ya. Ini penurunan sama dengan SOK begini, ya, hasilnya SOB sama dengan FOB kali X aksen OB dibagi S aksen OB minus FOB, ya. SOB-nya dimasukkan, ya, terdapat SOB-nya 2,2 cm. Perbesaran oleh lensa objektif, ya, itu S aksen OB dibagi SOB. 21,16 dibagi 2,2 itu 9,6 kali. Perbesaran oleh lensa okuler, ya, karena ini berakomodasi maksimum, SN dibagi FOK ditambah 1. Jadi 25/6 ditambah 1. Ya, hasilnya 5,17 kali. Jadi perbesaran total mikroskop pada saat mata berakomodasi maksimum adalah 9,6 kali 5,17, 49,6 kali. Ini pada saat mata berakomodasi maksimum. Bagaimana kalau mata tidak berakomodasi? Nah, karena mata tidak berakomodasi, maka jarak lensa okuler, jarak benda untuk lensa okuler, bendanya akan terletak pada fokus lensa okuler. Jadi SOK itu sama dengan FOK, sama dengan 6 cm. Sehingga, ya, jarak bayangan untuk lensa objektif L sama dengan S aksen OB ditambah SOK, itu sama jadi 26 L-nya, S aksen OB ditambah 6 cm. Maka S aksen OB-nya adalah 20 cm. Nah, dengan rumus lensa tipis kita dapat memperoleh SOB, ya, kalau kalian satu persatu dimasukkan ke sini juga boleh. Maka kita akan memperoleh SOB itu 2,2 cm. Ya. Nah, perbesaran oleh lensa objektif, ya, MOB itu S aksen OB dibagi SOB. Ya, itu 20 cm dibagi dengan 2,2 cm, ini 9,09 kali. Sedangkan perbesaran oleh lensa okuler sama seperti loop yang mata tidak berakomodasi, SN dibagi FOK. Itu 25 cm dibagi 6, kira-kira 4,17 kali. Maka jadi perbesaran total mikroskop pada saat mata tidak berakomodasi adalah 37,9 kali. Ya, ini contoh soal untuk mikroskop. Sekarang kita teruskan untuk teleskop atau teropong. Ya, teleskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat objek-objek yang berada di tempat yang berjarak jauh dari pengamat. Ini ada beberapa model teleskop. Ada teleskop bintang. Ya, teleskop bintang terdiri dari dua lensa positif yang berfungsi sebagai lensa objektif dan lensa okuler. Gitu ya. Biasanya penggunaan normal ini mata tidak berakomodasi, bendanya pada saat benda yang sangat jauh. Ya. Pemakaian normal teleskop bintang mata tidak berakomodasi. Berarti L-nya sama dengan FOB ditambah FOK. M angulernya FOB dibagi FOK. Ya. Ini lambangnya masih sama. Dan M anguler adalah perbesaran anguler. Kita lihat contoh. Pada saat gerhana matahari, seorang peneliti gerhana mengamatinya dengan sebuah teleskop bintang. Lensa objektif dan lensa okuler yang digunakan memiliki fokus masing-masing 60 cm dan 2 cm. Jika sudut diameter matahari dilihat dengan mata telanjang 0,6 derajat. Berapa derajat sudut diameter matahari pada saat diamati menggunakan teleskop bintang tersebut? Oke. Diketahui FOB 60 cm, FOK 2 cm, alfanya 0,6 derajat. Ya, ini sudut tanpa alat. Nah, pada lensa objektif, matahari berada pada titik yang jauh sekali, sehingga jarak lensa objektif itu tak berhingga. Akibatnya, S aksen OB itu akan sama dengan FOB, sama dengan 60 cm.
Kemudian pada lensa okuler, untuk mengamati benda langit, biasanya mata tidak berakomodasi. Bayangan oleh lensa okuler harus jatuh di titik tahingga, sehingga S aksen oka sama dengan tahingga. Jika bayangan terletak di tahingga, dapat dipastikan benda berada di fokus okuler itu. Berarti SOK sama dengan FOK, sama dengan 2 cm. Ya. Sedangkan perbesaran teleskop adalah FOB dibagi FOK. 60 cm dibagi 2 cm. Jadi 60 dibagi 2, ini 30 kali. Jadi sudut diameter matahari ketika diamati menggunakan teleskop adalah M sama dengan beta per alfa, ya, 30 sama dengan beta dibagi 0,6 derajat, maka beta sama dengan 30 kali 0,6 derajat, 18 derajat. Ini adalah untuk teropong bintang. Teropong yang lain adalah teropong bumi, digunakan untuk melihat benda-benda jauh di permukaan bumi. Teropong bumi terdiri dari lensa objektif, lensa pembalik, dan lensa okuler. Ya, nah karena di sini ada lensa pembaliknya, ya, lensa pembalik ini hanya membalikkan bayangan supaya bisa terlihat tegak oleh mata pengamat, sehingga lensa pembalik ini tidak mempengaruhi perbesaran. Ya, jadi dia letak bayangan ini harus pada 2 kali jarak fokus lensa pembalik. M angulernya FOB dibagi FOK. Ya. Dengan L sama dengan FOB ditambah FOK ditambah 4 jarak fokus lensa pembalik. Ya. Ini panjang teleskop bumi. Kita lihat contoh soalnya. Teropong bumi dengan fokus lensa objektif 60 cm, jarak lensa pembalik 7,5 cm, dan jarak fokus lensa okulernya 15 cm. Mata melihat bayangan tanpa akomodasi. Hitunglah jarak antara lensa objektif dan lensa okuler, artinya panjang lensanya, panjang teropongnya. B. Perbesaran teropong tersebut. L sama dengan FOK ditambah FOB ditambah 4FP. FOK-nya 15 cm, FOB-nya 60 cm, FP-nya 7,5 cm, 4 kali 7,5. Berarti ini 30 tambah 60 tambah 15, 105 cm. Jadi jarak antara lensa objektif dan lensa okuler adalah 105 cm. Perbesaran lensa angulernya adalah FOB dibagi FOK, 60 dibagi 15, ini M angulernya 4 kali. Ya. Berikutnya, ya, teropong panggung atau teropong Galilei. Teropong panggung digunakan untuk melihat benda-benda jauh di permukaan bumi. Teropong bumi terdiri dari lensa objektif dan lensa okuler berupa lensa negatif. Jadi tanpa lensa pembalik supaya objek yang dilihatnya itu tegak terhadap mata. Ya. Nah, perbesaran anguler teropong panggung itu adalah FOB dibagi FOK. Panjang teropong panggung FOB ditambah FOK. Ya. Karena FOK-nya karena lensa negatif itu FOK-nya akan negatif. Ya. Sebuah teleskop Galilei memiliki perbesaran anguler 16 kali dan memiliki jarak fokus objektif 160 cm. Digunakan untuk menyelidiki sebuah benda yang terletak sangat jauh. Hitung panjang teleskop Galilei ini. Diketahui FOB 160 cm, M anguler 16 kali. Ya. Oleh karena teleskop ini lensa ukurannya cekung, berarti FOK berarti negatif. Ya. Ini kan M anguler itu ya, M itu sama dengan FOB dibagi FOK. Ya. M-nya 160, FOB-nya 160, M-nya 16 kali. Jadi ini maka FOK-nya ya itu
160 dibagi 16. Maka hasilnya 10. Karena harus bernilai negatif, jadi jarak fokus sekulernya adalah minus 10 cm. Ya. Nah, sehingga L-nya itu FOB ditambah FOK dengan L sama dengan 160 ditambah minus 10. L sama dengan 150 cm. Jadi panjang teleskop Galilei adalah 150 cm atau 1,5 meter. Ya. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Sekian, mudah-mudahan bisa dipahami. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.